Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk tetap bisa menuntut ilmu dan tetap untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan tersebut kepada diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita masih tetap melanjutkan kajian kita yang lalu dalam amalan-amalan hati. Kita telah masuk kepada amalan hati yang bernama at-taqwa, ketakwaan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang arti daripada takwa. Yang intinya takwa itu adalah pencegah, takwa itu adalah penghalang yang akan menghalangi seseorang untuk berbuat kejelekan, yang akan menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu adalah sesuatu yang wajib bagi setiap mukmin, wajib bagi setiap muslim untuk mewujudkan ketakwaan di dalam dada-dada mereka. Dan kita hari ini masuk kepada sifat-sifat orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Artinya sifat orang bertakwa Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an supaya kita ini bisa mengaca, supaya kita ini bisa meniru sifat-sifat tersebut dan kita pun akhirnya tercatat menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena telah kita bahas di waktu yang lalu bahwasanya dengan adanya ketakwaan pada diri seseorang, maka kata Nabi ini jadi salah satu sebab orang akan masuk surga dengan takwa. Dan takwa adalah yang menjadikan juga orang-orang itu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya menerima amalan yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Maka wajib bagi kita untuk mewujudkan sifat-sifat orang bertakwa itu pada diri kita. Dan Al-Quran menyebutkan tentang sifat atau perangai daripada orang-orang yang bertakwa. Dan yang bertakwa, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala atau Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Allah berfirman di awal Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran, kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, dengan keimanan yang kuat, dengan keimanan yang kokoh kepada perkara-perkara yang gaib. Artinya perkara yang gaib di sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang gaib menurut Allah Subhanahu wa taala atau yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jin itu gaib, kita percaya kepada jin. Malaikat gaib, surga, neraka, alam kubur, semua itu gaib. Kita yakin karena itu semua dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang mengatakan itu buaya hijau yang menjadi penunggu tempat tersebut itu sesuatu yang gaib. Kita tidak percaya dengan yang seperti itu. Karena ada buaya warnanya hijau, buaya warnanya apa? Ini pindah berita, pindah cungulan buaya di mana-mana ya kalau. Nah ini bukan perkara-perkara yang gaib sebagaimana kita diperintahkan untuk mengimani, tidak. Tapi yang diimani perkara gaib itulah perkara gaib yang datang dari Allah, yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada perkara gaib. Karena ada manusia yang mereka ini ragu dengan perkara-perkara yang gaib. Ragu dengan kabar-kabar yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam Al-Quran adalah sifat-sifat orang munafik.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, berbicara tentang masalah gaib, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi kalau mereka balik kepada setan-setan mereka, kepada orang-orang kafir, teman-teman mereka, maka orang-orang ini mengatakan, kami ini sesungguhnya bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami dengan orang-orang beriman tadi cuma olok-olok saja. Kami cuma bilang percaya gaib. Kami percaya kepada surga, percaya kepada neraka. Sebetulnya kami tidak percaya dengan omongan mereka. Kami hanya percaya atau kami sama dengan kalian wahai orang-orang kafir. Ini orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, orang yang bertakwa menurut Al-Qur'an adalah orang yang percaya kepada sesuatu yang gaib, di mana yang gaibnya ini adalah hal gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ada cerita-cerita gaib, cerita-cerita yang aneh-aneh ya kan, tahayul, khurafat, cerita-cerita yang tidak punya dasar yang jelas, tidak punya sumber yang jelas, maka kita menolaknya meskipun itu dikatakan sebagai sesuatu yang gaib. Dan yang unik dalam ayat ini, dalam pengkabaran tentang beriman kepada yang gaib ini, di awal Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang bertakwa itu yang beriman dengan yang gaib. Kenapa ini dikatakan unik? Harusnya kan dikatakan orang yang beriman itu orang yang beriman kepada, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada siapa Pak? Seharusnya Pak? Kepada Allah seharusnya. Itu kalau manusia yang bikin Al-Quran ini salah Pak. Tapi berhubung Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti betul. Kalau kita menjadi bingung dengan perkataan ini, maka kita yang keliru atau kita yang tidak sampai. Maka para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat pertama orang bertakwa? Bukan orang itu beriman kepada Allah, tapi orang itu adalah orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Karena manusia itu pada dasarnya percaya dengan sesuatu yang wujud, percaya dengan sesuatu yang ada. Makanya untuk pertama kali, untuk membuktikan kepada mereka bahwasanya mereka itu benar-benar orang yang bertakwa, yang diminta pertama kali oleh Allah, kalian beriman dengan yang gaib. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dikabarkan kita itu kebanyakan gaib. Kita diancam oleh Allah, diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya neraka. Kita diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya surga. Kita diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya azab kubur. Apakah semuanya pernah pian lihat? Tidak. Tapi semua itu yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadi percaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri adalah hal yang gaib bagi kita. Karena tidak ada satupun manusia yang melihat Allah, yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hal yang gaib bagi kita. Makanya yang diperintahkan untuk percaya kepada yang gaib, karena yang dikabarkan oleh Nabi SAW kepada kita kebanyakan adalah hal-hal yang memerlukan keimanan. Kalau sudah berbicara yang gaib, jangan digandengkan dengan akal, Pak. Karena bakal tidak ketemu. Jalurnya sudah beda. Kita misalnya berbicara tentang surga, lalu disuruh mengakalkan surga. Kayak apa caranya mengakalkan surga? Sedangkan surga tidak pernah kita lihat. Jangankan surga, misalnya ada buah atau barang apa yang ada di luar negeri yang kita tidak pernah lihat. Lalu kita disuruh menceritakan. Mampu tidak, Pak, kira-kira? Cuma kita akan mengatakan seperti, dan seperti. Tapi tidak bisa kita memastikan apa yang diperintahkan untuk kita ceritakan. Nah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya manusia yang bikin seperti ini, maka ini salah omongannya. Tapi berhubung Allah yang mengatakan Al-Quran kalamullah, maka Al-Quran tidak mungkin salah. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk kita beriman dengan sesuatu yang gaib. Hikmahnya ketika kita beriman dengan yang gaib, manusia itu akan terjaga dirinya, Pak. Yang menjaganya bukan apa-apa, imannya kepada yang gaib akan menjaganya. Sebagai contoh, pian dapat lampu merah jam 3 subuh. Lampunya merah. Apa yang pian lakukan? Hah? Kenapa? Tarus saja kalau. Ya itu sifat manusia, Pak.
Manusia itu sebetulnya percaya atau yakin atau takut dengan sesuatu yang wujud. Padahal harusnya apa kalau lampunya merah? Berhenti. Tapi berhubung mereka tahu tidak ada yang menjaga, polisinya guringan juga, ya kan? Kameranya yang cepret mati juga, kita lihat pindah ada kelip-kelip berarti mati, langsung kita bertarus. Manusia itu yakinnya dengan sesuatu yang wujud. Kalau ada yang gaib-gaib, manusia itu akan susah untuk beriman. Makanya Allah pertama kali mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang itu beriman dengan yang gaib dulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua itu menginginkan sesuatu yang wujud. Seperti contohnya orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu dikatakan oleh Musa alaihissalam bahwa Tuhan kalian adalah Allah. Maka sembahlah Allah, kata Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel? Ketika Musa alaihissalam pergi untuk mikotnya di Tursina selama 40 hari, mereka bikin sapi dari emas untuk disembah. Mereka ingin yang wujud. Ketika mereka itu baru diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amukan Firaun, nyebrang laut, lalu mereka melihat ada orang-orang yang menyembah berhala, ada orang-orang yang menyembah pohon. Lalu mereka mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami ini Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik itu mempunyai Tuhan. Artinya mereka minta Tuhannya diwujudkan. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kata orang-orang Yahudi ini, wahai Musa, kami tidak akan beriman dengan kamu sampai kami melihat Allah dengan jelas. Nah, ini intinya Pak, manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang wujud. Nah, inilah yang berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditundukkan pada diri manusia. Artinya ada sesuatu yang kalian tidak tahu tapi dia ada. Ada surga, kalian tidak tahu surga itu seperti apa, tapi surga itu ada. Ada neraka yang kalian tidak tahu, tapi neraka itu ada. Ada berbagai hal yang kalian tidak tahu, tapi semua itu ada. Dan ini mengajarkan kepada kita supaya manusia itu kemudian berhati-hati. Berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena ada yang mengawasi mereka. Ada sesuatu yang gaib yang manusia itu tidak pernah bisa mengetahuinya. Ini yang pertama Pak, sifat mereka beriman kepada sesuatu yang gaib. Yang kedua, annahum ya'funa wa yasfahun. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang suka memaafkan selain mereka. Artinya orang bertakwa itu orang yang gampang memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Dan kalau kamu memaafkan, pemaafanmu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ayat ini sebetulnya turun bagi orang yang cerai, Pak. Kalau ada laki-laki dan perempuan itu cerai, biasanya setelah cerai ini jadi musuh atau tidak? Hah? Jadi musuh kalau orang bertakwa tidak seperti itu. Makanya dikatakan wa in ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau kamu memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Orang yang bercerai ini biasanya langsung bermusuhan. Pian bercerai lawan bini pian, langsung sudah tak ungkai nang buruk-buruknya nang dahulu disimpan. Si bini pun kayak itu juga. Tak ungkai ampun laki ini nang buruk-buruknya. Sudah terasa lakinya ini tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Nah, ini yang ingin dihilangkan oleh Allah. Kalau kamu sudah cerai, ya sudah cerai, tidak masalah. Artinya jodohnya habis. Tapi kemudian setelah perceraianmu tadi, salinglah kalian memaafkan. Seandainya ada hak suamimu yang belum engkau dapatkan, maafkan dia. Ada hak istrimu yang belum juga ditunaikan, maka maafkan juga orang yang tidak bisa menunaikannya. Artinya cerai ya cerai, tapi kemudian setelah cerai itu kalian saling memaafkan supaya tidak ada ganjalan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mampu melakukan yang seperti ini, maka orang itulah ciri pada orang bertakwa itu yang seperti itu. Mampu untuk memaafkan sesuatu yang besar bagi mereka. Makanya dalam ayat lain orang-orang bertakwa itu dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu mudah untuk memaafkan orang lain. Itu cirinya orang-orang yang bertakwa.
Kenapa? Karena orang bertakwa itu melihat ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang hebat di balik permaafan yang dia berikan tersebut, dan dia menginginkan itu tadi. Disebutkan bahwasanya orang-orang yang suka memaafkan ini Pak, nanti di akhirat orang-orang seperti ini akan diberikan mimbar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mimbar tersebut terbuat dari cahaya. Ketika orang-orang ini berada di atas mimbar, bahkan para nabi itu iri dengan keadaan mereka. Kenapa mereka sampai punya tempat yang seperti ini? Apa sebabnya? Karena mereka mudah untuk memaafkan. Apakah berat Pak memaafkan orang lain itu Pak? Berat gak? Berat. Derajatnya, pangkatnya jadinya pangkat orang bertakwa kok. Ya berat sekali, mudah memaafkan itu berat sekali. Kita ini ganjel, segala sesuatunya ganjal. Makanya dari kalangan sahabat Nabi SAW itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, As-Siddiqul Akbar ini, orang yang paling mudah untuk memaafkan. Mungkin pian pernah baca ceritanya tentang ketika anak beliau difitnah oleh seseorang atau oleh orang-orang munafik, dikatakan bahwasanya ibunda Aisyah berzina. Lalu kemudian perkara ini pun kemudian disebar-sebarkan juga oleh seseorang yang bernama Mistah. Mistah ini siapa? Mistah ini kerabatnya Abu Bakar, yang hidupnya dijamin oleh Abu Bakar, yang hidupnya diberi ongkos oleh Abu Bakar. Tapi kenapa tega-teganya Mistah ini ikut-ikutan menyebarkan fitnah yang menjelekkan nama ibunda Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar memutuskan semua, bahkan Abu Bakar bersumpah untuk memutuskan bantuan yang selama ini diberikan kepada Mistah. Tapi ketika turun ayat yang mengingatkan tentang perbuatannya itu salah, apa yang kemudian terjadi? Abu Bakar membayar sumpah kafarah sumpahnya, dan Abu Bakar kemudian datang ke rumah Mistah. Dia yang datang ke rumah Mistah untuk meminta maaf dan kembali memberikan bantuan yang biasanya dia berikan. Nah ini untuk menunjukkan orang bertakwa itu mudah sekali mereka ini untuk memaafkan orang lain. Nah kalau kita merujuk kepada sifat mudah memaafkan ini kayaknya berat kita ini Pak. Ya kalau Pak? Kita ini kalau ada orang salah-salah, apalagi salahnya besar, berikit dari orang Banjar ya kan. Nah, maka susah bagi kita ini untuk mencapai derajat ketakwaan ini agak susah. Karena ada satu sifat yang tidak mudah memaafkan bagi diri kita. Lalu yang berikutnya, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya orang muttaqin itu la yaqtarifuna al-kaba'ir wa la yusirruna 'ala as-saghair. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang tidak terus-menerus melakukan perbuatan kabair ataupun perbuatan kabair, maksudnya dosa-dosa besar, dan juga tidak melakukan terus-menerus dosa-dosa kecil. Ini artinya yang namanya orang bertakwa itu bukan orang enggak punya dosa, Pak. Orang bertakwa itu juga punya dosa. Ya kan? Seperti ayat tadi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina idza fa'alu fahishatan. Orang-orang bertakwa itu ketika mereka melakukan fahisyah. Allah sebutkan fahisyah. Fahisyah itu sesuatu yang keji, dosa besar yang keji. Bukan yang biasa-biasa, dosanya besar, keji dosa ini. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Dzakarullaha, mereka akan ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka akan bersegera minta ampun kepada Allah. Artinya, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah salah. Orang bertakwa itu pernah salah. Orang bertakwa itu juga melakukan dosa, tapi bedanya mereka ketika mereka melakukan dosa, mereka berbuat kesalahan, zakarullah, mereka cepat untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, cepat juga bagi mereka ini untuk bertobat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa kata Allah, idza massahum ta'ifum minasyaitan, ketika datang tiupan setan atau keinginan-keinginan untuk melakukan kejahatan, keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang jelek, maka tadzakkaru fa idahum mubsirun, maka orang-orang ini akan senantiasa cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka sadar bahwasanya yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang salah. Cepat mereka sadar, cepat mereka meminta ampun. Karena tidak mungkin Pak, ada manusia tidak pernah salah, tidak ada. Manusia itu tempatnya salah.
Hatta dia orang yang bertakwanya kayak apapun kepada Allah, tetap dia akan pernah melakukan kesalahan. Entah itu kesalahan kecil ataupun itu kesalahan yang besar. Ada salah yang mereka lakukan. Tapi ciri yang membedakan antara orang yang tidak bertakwa dengan orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau salah cepat minta ampun. Orang bertakwa itu kalau ada orang yang salah cepat memaafkan. Itulah cirinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, ciri orang bertakwa di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk sidq, selalu berusaha untuk jujur dalam perkataannya, dalam amalnya. Maknanya jujur dalam perkataannya, dalam amalnya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang telah benar-benar yakin mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini pengakuan orang bertakwa. Dan mereka jujur dalam pengakuannya ini tadi. Maknanya jujur apa? Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti tidak ada sesembahan selain Allah. Mereka tidak mungkin syirik. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, dia lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW sebagai konsekuensi syahadatnya yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga yang dia lakukan. Tidak pernah mengambil sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya semua perbuatannya, semua amaliyahnya, baik itu perkataan, baik itu amal badannya, semua itu sumbernya atau semua itu cerminnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada amalan, kalau ada perkataan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang sedunia tidak ada yang suka, tidak mau tahu dia. Tapi kalau perkataan itu dibenci Allah, dibenci oleh Nabi SAW, seluruh dunia orang suka, dia tetap tidak akan pernah untuk mengatakannya. Nah ini, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Nah kita ini kadang-kadang masih memikirkan hawa nafsu. Kejujuran kita di dalam urusan yang seperti ini ada kurangnya. Yang kita pikirkan masih hawa nafsu kita seperti apa, nyamannya kayak apa, supaya bagusnya kayak apa. Susah bagi kita untuk selalu menempatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan dengannya, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dikatakan oleh para ulama tafsir, "Walladzi jaa'a bis-sidqi." Jaa'a bis-sidqi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa kebenaran. Yang kedua, wasaddaqa bihi, dan yang membenarkan kebenaran tersebut. Ini untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Abu Bakar itu gelarnya As-Siddiq karena dia selalu membenarkan. Bahkan pada peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi menceritakan baru saja Isra Mi'raj dalam waktu satu malam, semua orang yang datang waktu itu sudah menyangka, loh sini ngawur nih Muhammad ini, ngaco ini dia ini, ya kan? Lalu orang-orang ini mau memprovokasi Abu Bakar. Intinya kalau sampai Abu Bakar ini pendukung utama, kalau sampai Abu Bakar dengan perkataan Isra dan Mi'raj ini, Abu Bakar tidak percaya, selesai Muhammad, kata mereka. Artinya orang akan meninggalkan Nabi SAW. Didatangilah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tahukah engkau temanmu mengatakan yang begini tentang Isra dan Mi'raj? Lalu Abu Bakar mengatakan apa? Kalau perkataan itu datang dari Rasulullah SAW, maka saya percaya. Insya Allah. Tanpa bertemu dengan Nabi, dia cuma mengatakan, kalau sampai Nabi benar mengatakan dia Isra dan Mi'raj dalam waktu satu malam, menceritakan tentang kabarnya begini, kalau dia yang mengatakan, maka aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini, makanya dia digelari sebagai As-Siddiq. Tidak ada keraguan dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sifatnya orang bertakwa. Jujur dalam pengakuannya. Jujur dalam perkataannya. Karena jujur itu akan mengantarkan ke surga. Ya kan? Was-sidq yahdi ilal jannah. Jujur itu akan mengantarkan manusia kepada surganya Allah. Yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Jujur itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Orang bertakwa tempat akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jujur adalah salah satu ciri atau sifat daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lainnya,
Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yu'azzimuna sya'airallahi. Orang-orang yang membesarkan syiarnya Allah. Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan, yang membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itulah ada ciri pada mereka itu, ada ketakwaan dalam hati-hati mereka. Nah, salah satu yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ya ibadah kurban itu. Penyembelihan itu salah satu syiar daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita hendaknya yang punya kelapangan, yang punya kemampuan, hendaknya ikut dalam masalah yang seperti ini. Kita ingin mengagungkan ibadah ini tadi. Kita ingin membesarkan ibadah ini tadi. Itu salah satu ciri bahwasanya dalam hati kita ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kesempatan untuk melakukan yang seperti itu, jangan pernah untuk disia-siakan. Artinya ikut sertalah dalam perkara-perkara yang akan menjadikan diri kita ini orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena stempel bertakwa inilah nanti yang akan berguna untuk kita, Pak. Akan berguna untuk kita kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang selalu adil. Orangnya selalu punya sikap adil. Allah mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa taala, permusuhanmu dengan satu kaum menjadikan engkau tidak adil. Nah, ini kita seperti itu, Pak. Kita ini kalau kawan kita lawan musuh kita berselisih, kira-kira yang kita bela yang mana? Kada tahu kalau kawannya salah atau bujur. Pokoknya kawan dulu yang kita bela. Allah mengatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Jangan sampai permusuhanmu dengan satu kaum menjadikan engkau tidak adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'dilu," tetaplah kalian berbuat adil. "Huwa aqrabu littaqwa." Karena adil itu dekat kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya orang yang bertakwa itu cirinya salah satunya adalah mereka ini orang-orang yang adil. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini pernah membawa baju perangnya. Di atas ontanya baju perang ini dibawa. Lalu dia jalan dengan ontanya. Kemudian baju perang ini jatuh, hilang baju perang ini tadi. Kemana baju ini tadi? Jatuh di jalan. Sampai suatu hari kemudian Ali bin Abi Thalib melihat ada seorang Yahudi membawa baju perangnya tadi. Lalu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. "Ini baju perangku," kata Ali bin Abi Thalib. "Ini baju perangku yang kemarin itu jatuh dari onta dan saya tidak tahu jatuhnya di mana. Yang jelas ini punyaku," kata Ali bin Abi Thalib. "Ini tanda-tandanya. Ini ciri-cirinya," kata Ali bin Abi Thalib. Kata Yahudi tadi apa? "Bukan, ini punya saya." "Kok kamu mengatakan ini milikmu?" "Karena ini ada di tangan saya." "Berarti ini punya saya," ujar Yahudi tadi. Bekarasan berdua ini, Pak. Berdebat bahwasanya ini milikku, ini milikku. Akhirnya sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya baini wa bainaka qadil muslimin. Sudah, kalau begitu kita bawa masalah baju besi ini kepada hakimnya orang-orang muslim. Maka datang kepada Syuraih al-Qadhi. Syuraih al-Qadhi ini seorang qadhi yang menjadi hakim agung dalam beberapa khalifah. Mulai, kalau tidak salah, mulai Sayyidina Utsman sampai nanti masanya zamannya Muawiyah, zamannya Yazid bin Muawiyah, atau dan seterusnya. Pokoknya berpuluh-puluh tahun dia jadi qadhi, jadi hakim agung. Kalau kita ini ya jadi ketua MK gitu nah, Pak. Tapi ini lain Paman Utsman nih, Pak, lain ini. Beda, ini MK-nya beda, lawan itu lain. Ini MK di zaman Rasulullah namanya Syuraih al-Qadhi. Kalau MK sekarang kan siapa-siapa itu namanya kan. Ada Paman Utsman, ada siapa Sadli, siapa? Nah macam-macam. Ini enggak, ini mirip-mirip Qadhi, mahkamah agungnya di zaman Nabi SAW. Seperti itu. Lalu kemudian dibawa kepada Qadhi. Setelah sampai kepada Qadhi, ditanya, "Mata sya'u ya Amirul Mukminin?" Perlu pian tahu, pada saat Ali bin Abi Thalib berselisih dengan Yahudi tadi, Ali bin Abi Thalib ini jadi Amirul Mukminin loh. Dia dalam keadaan menjadi presiden. Tidak bersewenang-wenang kepada Yahudi ini tadi, tidak. Dia datang kepada siapa?
kepada Syuraih al-Qadhi, lalu ditanya oleh Qadhi, apa perlu anda wahai Amirul Mukminin? Lalu beliau mengatakan, ini baju besiku jatuh. Baju besiku ini jatuh lalu diambil oleh Yahudi ini, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu Yahudinya ditanya, "Wa ma taqulu ya Yahudi?" Maka apa yang engkau, alasanmu apa wahai Yahudi? Ini milik saya wahai Qadhi, karena ini ada di tangan saya. Karena bujur kan ya yang ini, wong ada di tanganinya. Lalu dikatakan oleh Qadhi Syuraih, apa saksimu? Mana saksimu? Mana yang bisa menguatkan pengakuanmu wahai Amirul Mukminin bahwasanya baju besi ini milikmu? Lalu Ali bin Abi Thalib memanggil dua orang saksi, yakni Qumbar. Qumbar ini nama budak yang dibebaskan oleh Ali bin Abi Thalib, dan dia membawa Hasan bin Ali. Setelah saksinya ini datang dua orang, apa kata Syuraih? Kalau Qumbar yang jadi saksi tidak masalah, tapi kalau Hasan tidak boleh. Ujar Ali bin Abi Thalib, wahai Qadhi, wahai hakim, yakni hakim Mahkamah Agung ini, Mahkamah Konstitusi, ya kan? Zakulatka ummuk, celaka engkau ini wahai hakim, celaka engkau ini. Apakah engkau tidak tahu? Amma sami'ta Umar ibn Khattab yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau pernah mendengar Amirul Mukminin Umar ibn Khattab pernah berkata bahwasanya Nabi bersabda, Al-Hasanu wal Husainu sayyidam sababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu dua anak ini adalah pemimpinnya orang-orang muda, pemimpinnya para pemuda di surga. Apakah engkau akan menolak kesaksian dari seorang pemimpin orang-orang muda atau para pemuda di surga? Apa jawab Syuraih al-Qadhi? Pokoknya kalau kesaksian itu dari maulamu, dari bekas budak yang engkau bebaskan, maka itu boleh. Apakah engkau tidak tahu wahai Amirul Mukminin bahwa seorang bapak itu tidak boleh bersaksi untuk anaknya, ya kan? Jadi Islam itu sudah mengajarkan menghilangkan konflik of interest, tidak ada, Pak. Jadi Hasan bin Ali, kalau Hasan itu disuruh jadi saksi, pasti dia jujur, tidak mungkin dia akan dusta. Tapi karena ini ada kedekatan bapak dan anak, ya kan, atau paman dan ponakan misalnya, tidak boleh dalam Islam itu. Dipinggirkan oleh Syuraih al-Qadhi. Kesaksian Qumbar boleh, tapi kesaksian Hasan bin Ali minggir, tidak boleh, karena dia adalah anakmu, itu tidak bisa diterima kesaksiannya, kata Syuraih al-Qadhi. Setelah Ali tidak punya saksi, dan barang itu berada di tangan Yahudi, bagaimana? Amirul Mukminin, mana saksinya yang lain? Tidak ada. Diputuskannya langsung oleh Syuraih bahwasanya baju besi tadi adalah milik si Yahudi. Tok, jatuh sudah putusan. Melihat ini, Ali bin Abi Thalib langsung mengatakan, ya sudah, sami'na wa ata'na, sudah diputuskan bahwasanya itu jadi miliknya si Yahudi, padahal itu milik dia. Milik dia yang jatuh. Karena diputuskan untuk Yahudi, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya sudah, sami'na wa ata'na, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusinya mereka ini tadi. Lalu kemudian Yahudi ini melihat, loh kok kayak ini orang-orang ini. Lalu Yahudi itu mengatakan, faqala Amirul Mukminin ja'a ma'i ila qadil muslimin faqada alaihi wa radiya. Amirul Mukminin, kata pemimpinnya orang-orang yang beriman, kata Yahudi ini tadi, berselisih denganku. Lalu dia datang kepada hakim agung, yang hakim ini juga orang beriman. Lalu hakim ini memutuskan bahwasanya Amirul Mukminin itu kalah. Dan kemudian aku melihat sebuah keajaiban atau sesuatu yang menakjubkan. Amirul Mukminin menerima kekalahannya. Lalu Yahudi ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya innaha ladhir'uk, ini adalah baju besi milikmu sebetulnya. Saya nemu di jalan. Dan ini ku kembalikan lagi kepadamu wahai Amirul Mukminin, dan persaksikan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia. Dengan sebab adilnya seorang muslim. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bersikap adil. Yang terakhir, wal muttaqun yattabi'una sabilal anbiya'i was sadiqin wal muslihin
wa yakununa ma'ahum. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang siddiq, jalannya orang-orang yang baik, itu selalu mereka ikuti. Artinya orang yang bertakwa itu patokan mereka, itu contoh mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sebagaimana kita hari ini diperintahkan untuk senantiasa melihat perbuatan, melihat kelakuan, melihat akhlak kita sebagaimana salafus soleh mereka berakhlak, sebagaimana salafus soleh mereka berbuat di dalam urusan kehidupan mereka sehari-hari. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah kalian dengan orang-orang yang benar. Artinya dalam ngumpul pun kita ini tidak boleh sembarangan. Disuruh ngumpul dengan orang-orang yang sadiqin. Supaya apa Pak? Supaya nular. Kita ini meskipun bukan orang-orang yang sodik sebujur-bujurnya ya tapi kalau sudah ngumpul dengan orang-orang yang seperti ini, insya Allah kebaikan mereka itu akan menular kepada kita. Tapi kalau orang ngumpul dengan orang-orang jelek, meskipun kita ini orang baik, suatu saat kejelekan yang mereka lakukan itu akan menular kepada kita. Akhirnya kitalah yang menjadi orang-orang yang jelek. Ini beberapa ciri orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah akan memudahkan kita untuk mewujudkan sifat-sifat tersebut dan menjadikannya sifat-sifat tersebut sebagai hiasan pada diri-diri kita. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.